Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber yang saya hormati di seluruh tanah air, adik-adik pelajar khususnya sebagai generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 2022 bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-77. Adik-adik pelajar yang sungguh kalian dipersiapkan ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Saya kesempatan ini akan mencoba melihat sekilas sejarah lahirnya Pancasila, ya. Terutama kalau kita lihat di tahun 2022 ini, adik-adik pelajar dimanapun berada, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang luar biasa, yang macam-macam. Pembunuhan, perampokan, pembegalan dan lain-lain, perselingkuhan bahkan. Bangsa kita udah 77 tahun merdeka. Ya. Sedangkan merdeka itu sendiri, para pendahulu kita luar biasa mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu membuat pondasi yang kokoh yang diberi nama Pancasila. Lalu yang saya sebutkan tadi, perilaku-perilaku pembunuhan, kejahatan lain-lain, kalau ditanyakan pada sila pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa, kenapa kita tidak takut Allah dengan mudahnya membunuh sesama? Baik, adik-adik, bangsa kita merdeka pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Adik-adik perlu tahu bahwa bangsa kita sebelum merdeka itu selama kurang lebih 350 tahun lamanya kita dijajah oleh bangsa-bangsa barat, bangsa Eropa, mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, lalu Belanda. Bahkan terakhir kita dijajah oleh bangsa Asia, yaitu Jepang, sebagai negara yang berasal dari Asia Timur. Adik-adik semua, perlu kita ketahui bahwa dari sekian negara yang menjajah di bangsa Indonesia, paling lama yang betah banget, ya, betah banget di Indonesia menjajah, yaitu bangsa Belanda. Kurang lebih 250 tahun bangsa Belanda menjajah bangsa kita. Lalu Jepang yang paling singkat, yang kurang lebih hanya 3 tahunan. Tapi adik-adik, ada catatan penting. Penjajahan Jepang yang relatif singkat di Indonesia, ini ada momen penting yang akhirnya dioptimalkan, dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Ya, misalnya, satu, tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk yang namanya Dokuritsu Jumbi Kosake, atau bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kita kenal dengan BPUPKI. Ya. Yang kita ketahui bersama, BPUPKI berdiri itu
diketuai atau dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Adapun tujuan dari BPUPKI itu dibentuk adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara Indonesia merdeka. Lalu yang kedua, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI melakukan sidang yang pertama yang membahas masalah-masalah dasar negara Indonesia merdeka. Para tokoh sepakat membuat 5 dasar negara. Dalam sidang pertama, ada beberapa rumusan mengenai 5 dasar negara. Yang pertama, rumusan dari Insinyur Soekarno. Yang kedua, rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin. Yang ketiga, rumusan dasar negara dari Profesor Dr. Supomo. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, Insinyur Soekarno mengusulkan perumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Usulan kelima asas dasar negara tersebut oleh Soekarno dengan saran rekan yang ahli bahasa. Insinyur Soekarno memberi nama Pancasila. Usulan Soekarno diterima. Oleh sebab itu, lahirnya Pancasila di Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Sebelum BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua, sepakat BPUPKI membentuk panitia kecil yang kita kenal dengan nama Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 bertugas menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara. Panitia 9 tersebut terdiri dari 1. Insinyur Soekarno selaku ketua. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Kiai Haji Wahid Hasyim. 4. Kahar Muzakkar. 5. Mr. A.A. Maramis. 6. Abi Kusno Cokrosuyoso. 7. Kiai Haji Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subarjo. Dan 9. Mr. Muhammad Yamin. Pada masa reses tanggal 2 Juli sampai 9 Juli 1945, Panitia 9 dan beberapa anggota BPUPKI kembali membahas masalah dasar negara dan terjadi perbedaan pendapat di antara kaum kelompok nasionalis atau kebangsaan dengan kaum agamis yang dimaksud di sini kaum muslimin. Pada masa reses, Panitia 9 akhirnya mengadakan rapat kompromi antara
4 orang kaum kebangsaan dan 4 orang dari kaum muslim. Pada tanggal 22 Juni 1945 malam, pada malam hari, rapat dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dalam rapat ini, panitia 9 menghasilkan rumusan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara. Rumusan tersebut oleh Mr. Muhammad Yamin diusulkan diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta Charter sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses selanjutnya ada perubahan sedikit pada sila pertama yang semula yaitu sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut diprakarsai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta setelah adanya usul keberatan dari pemeluk agama selain agama Islam. Disimpulkan bahwa para tokoh pemimpin pada saat itu sungguh telah benar-benar menempatkan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan apapun. Adik-adik pelajar yang terkasih, ini teladan. Sehingga dasar negara Indonesia disepakati diberi nama Pancasila, dan kesepakatan itu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik pelajar seluruh Indonesia yang menjadi harapan bangsa Indonesia ke depan, kalian benar-benar bangkitlah, karena Anda sekarang dipersiapkan, digadang-gadang untuk menjadi generasi emas pada tahun 2045 nanti. Maka ketahuilah, Pancasila merupakan warisan karya putra-putra bangsa terbaik yang teruji kemampuannya sebagai dasar negara Indonesia. Bisa kokoh, sudah 77 tahun digoyah dengan diubah-ubah pun tidak sanggup. Pantas kita pertahankan karya putra-putra bangsa terbaik dari seluruh lapisan perwakilannya, dari kaum ulama, dari kaum nasionalis, ya, dari kelompok-kelompok pejuang ada wakilnya, dari agama-agama non-Islam lainnya. Luar biasa Pancasila ini. Untuk itu, adik-adik, nanti tahun 1945, ya, Indonesia merdeka, dan nanti kalian tahun 2045 kalianlah pewaris
Pancasila ini untuk tetap dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi yang akan memegang bangsa ini, jadilah pemimpin yang santun, yang mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa negara di atas segala-galanya. Hanya demikian anak-anakku sekalian, murid-muridku, jangan lupa Pancasila merupakan karya putra-putra bangsa Indonesia yang terbaik, yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebersamaan yang diikat dengan kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita walaupun berbeda-beda tetapi bersatu, tetap bangsa Indonesia. Sekian, salam Pancasila. Bersatulah Indonesiaku. Jadilah generasi Pancasilais yang menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yang jujur, yang santun, yang bertanggung jawab untuk kemakmuran bangsa dan negara, bukan untuk kemampuan, untuk kemakmuran kelompok-kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.